Ya, baik. Sudah jam 7.45. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir eh untuk bisa menyimak, kemudian nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan program masuk sekolah unggulan ya dari Bimbel Bisma. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ayah bunda yang sudah bergabung. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia di malam hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim meskipun di Zoom ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kita ingin memberikan yang terbaik buat putra-putri kita, bahwa kita ingin berharap bahwa masa depan putra-putri kita akan lebih cerah, lebih baik dibandingkan kita, terutama sekarang sudah menginjak di kelas 9 SMP ya, menuju ke SMA, dan pijakan ke SMA ini menjadi penentu ya. Jadi kalau kita salah memilih atau salah menentukan pilihan SMA, maka kedepannya akan lebih sulit ya untuk bisa melangkah lebih jauh, wabil khusus terkait nanti dengan pilihan-pilihan di perguruan tinggi negeri nanti ke depannya. Untuk itu suatu hal yang lazim yang dilakukan oleh orang tua yaitu mempersiapkan diri putra-putrinya untuk bisa mendapatkan SMA-SMA terbaik atau SMA-SMA unggulan. Dan Bimbel Bisma mempunyai program khusus terkait dengan hal ini. Ini adalah program masuk SMA atau MA unggulan atau sekolah unggulan. Nah, di dalamnya ada Mat IC, Ahmad Tamrin, ada Taruna Nusantara, dan lain-lain. Kenapa concernnya bukan hanya Mat IC, tapi kita concern di sekolah unggulan lainnya? Karena memang eh, MAN IC ini terbatas ya. Kuotanya terbatas, kemudian pendaftarnya juga terbatas. Ada kuota tiap sekolah. Jadi tidak mungkin satu sekolah bisa mendaftarkan ke MAN IC gitu, nggak mungkin. Jadi harus ada pilihan-pilihan lain ya. Harus ada alternatif-alternatif lain yang bisa kita pilih, dan itu termasuk dalam sekolah-sekolah unggulan. Untuk itu kami dari Bisma menyiapkannya adalah dengan program masuk sekolah unggulan, bukan hanya terpacu atau terpaku ke MAN IC saja ya. Nah, ini yang berbeda dengan program atau dengan lembaga-lembaga lain yang memang fokus programnya adalah ke MAN IC. Nah, kalau kami programnya lebih general dan lebih dalam lagi ya. Jadi fokusnya bukan hanya ke MAN IC, tapi juga ke sekolah-sekolah lain yang menurut kami penting juga. Selain ada Mat IC, juga ada Taruna Nusantara. Ini juga salah satu sekolah unggulan yang banyak dicari ya. Kemudian ada di dalamnya ada juga Ahmad Tamrin. Kemudian ada MAN 2 Malang ya. Kalau di Jakarta ada MAN 4 Jakarta ya. Atau sekolah-sekolah unggulan lain yang memang secara prospek prestasi sangat luar biasa ya. Input terakhir yang kita dapat dari Pustakin ya terkait dengan hasil OSN 2026, memang Mat IC menjadi sekolah terbaik dan terbanyak ya. Sekolah terbaik dan terbanyak jumlah siswa yang lolos sampai ke tingkat nasional. Tapi di bawahnya juga ada MAN 2 Malang ya. Jadi jangan jangan salah Bapak Ibu ya, bahwa sekolah unggulan hanya di MAN IC ya. Tapi juga ada MAN 2 Malang juga termasuk yang the best, yang terbaik di Indonesia ya. Dan lulusannya 100% terserap ke perguruan tinggi negeri maupun ke PTLN. Sama kayak MAN IC. Nah, secara Pusdakin juga, secara pusat data ya, data prestasi sekolah ya, yang ada di Kementerian Pendidikan Menengah Menengah itu MAN 2 Malang termasuk sekolah the best ya, sekolah terbaik.
Nah ini, terus belum lagi sekolah-sekolah SMA yang di Jawa Barat yang kemarin Pak Gubernur ya mulai tahun ini tahun 2026 sudah ada muncul program namanya Sekolah Maung, ya. Sekolah Manusia Unggul atau ya unggulan lah ya manusia unggulan ya. Dan ini juga tidak mudah juga. Harus kita siapkan dari awal ya sekolah-sekolah Maung. Ini bagi Bapak Ibu yang memang concern buat anak-anaknya yang pengen masuk ke sekolah-sekolah negeri ya. Kalau di wilayah Cibinong ada SMA 2 Cibinong, di Kota Bogor ada SMA 1 Bogor, dan kalau Depok ada SMA 2 Depok, dan seterusnya. Ini eh banyak opsi-opsi sekolah unggulan ya. Jadi terpakunya bukan hanya Keman IC nih, Bapak Ibu yang perlu diluruskan ya. Makanya program dari Bisma ini yang kami tawarkan adalah programnya bukan fokus Keman IC, tapi adalah program untuk masuk ke sekolah unggulan. Ya, kelas unggulan yang memang di situ banyak sekali kelas unggulan yang bisa diambil oleh anak-anak ya sebagai alternatif pilihan. Kalau misalkan karena memang IC nggak mungkin secara keseluruhan nggak mungkin akan masuk ya secara kuota. Di satu sekolah itu maksimal hanya 10 siswa. Kebayang kalau di Ramani ya, Ramani ada sekitar 150 santri, Ikhwan Ahwat, ya putra putri, yang diambil hanya 10 ya, berarti kan 150 siswanya tidak bisa itu untuk bisa daftar ke Man IC ya. Kemana gitu kan? Nah ini menjadi opsi, makanya kami dari Bisma menawarkan program ini. Dan ini yang bisa membedakan dari program-program yang dari lembaga lainnya. Sebelumnya kami perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Sudarsono. Kebetulan seorang tua, salah satu orang tua siswa juga santri juga di kelas 9 ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mengenal ya, pernah tahu ya, atau pernah juga silaturahim, pernah yang bagi yang belum kenal, salam kenal ya. Saya Ahmad, biasa panggil Ahmad, orang tua dari M. Syamil Robani ya, kelas 9 Ibnu Qayyim ya. Kita angkat satu kelas ya. Nah ini juga sama, saya juga punya punya hal yang sama. Jadi ini motivasinya adalah bagaimana anak-anak kita ingin berprestasi, anak kita ingin mendapatkan sekolah terbaik di SMA-nya. Kemudian kebetulan saya juga sebagai founder dan ownernya Bimbel Bisma. Dan Bimbel Bisma ini sudah berdiri dari tahun 2014 yang lalu ya, hampir 12 tahun. Concern awalnya adalah di PTN, perguruan tinggi negeri. Jadi Bimbel Bisma ini khusus untuk PTN awalnya. Dan alhamdulillah sudah hampir 2.000 siswa bimbingan Bisma yang sudah diloloskan masuk perguruan tinggi negeri dari berbagai sekolah dan di berbagai PTN. Alhamdulillah sekitar lebih dari 2.000, termasuk SMA Al-Kafi juga adalah bagian dari yang kami bimbing ya. Kemudian di sekolah-sekolah yang apa di wilayah Bogor ada sekitar 10 sampai 11 sekolah yang bermitra dengan kami. Nah itu, dan sekarang karena ada banyak permintaan dari orang tua terkait dengan sekolah unggulan ya, banyak yang minta untuk coba dong Bisma untuk mengadakan bimbingan khusus terkait dengan masuk sekolah unggulan dari SMP ya, bukan hanya PTN saja, dari SMA. Makanya kami coba membuka kesempatan ini buat Bapak Ibu ya, buat buat semuanya, bahwa yuk kita buka bareng-bareng, kita laksanakan bareng-bareng. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita, ikhtiar maksimal kita untuk bisa eh, menghantarkan anak-anak kita bisa masuk ke sekolah unggulan. Nah ini kemudian Bapak Ibu, nah kenapa sih harus masuk sekolah unggulan ya? Nah ini alasannya pertama, lingkungan belajarnya berkualitas ya, tentu saja ya. Jadi kompetitif, sangat kompetitif kalau masuk sekolah unggulan ya. Bukan kita menyampingkan sekolah-sekolah lain ya, menyampingkan sekolah-sekolah yang memang eh apa sudah ya mungkin sekolah-sekolah lain yang unggulan lah, bisa dikatakan seperti itu. Bukan menyampingkan seperti itu. Bukan berarti
berarti mereka tidak baik? Ya, insya Allah baik juga. Tapi secara kompetitif, lebih kompetitif di sekolah unggulan dari sisi prestasi siswa. Jadi lebih terpacu ya anak-anak kita untuk bisa lebih berprestasi kalau masuk ke sekolah unggulan. Jadi bisa mungkin di pada saat SMP-nya biasa saja, kemudian bisa tembus ke sekolah unggulan, bisa melejit prestasinya ke sekolah unggulan ya. Nah, ini mengapa sekolah unggulan menjadi daya tarik tersendiri ya, supaya kita bisa masukkan anak kita ke sekolah unggulan. Yang kedua, pembentukan karakter dan kepemimpinan. Di sekolah unggulan juga bukan hanya prestasi yang dicanangkan atau yang programkan ya oleh pihak sekolah, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Ya, contoh di MAN-IC, Emma Tamrin, di Tarnus dan berbagai sekolah-sekolah unggulan itu memang khas banget ya. Kalau Bapak Ibu eh, searching atau coba mendalami berbagai sekolah-sekolah itu memang khas ya, berbeda gitu. Udah anaknya memang pinter gitu ya, anaknya memang bager ya kalau. Nah, dan berkarakter gitu, berkarakter banget. Jadi anak-anak contoh misalnya anak IC misalnya itu berkarakter khas banget ya, khas karakternya. Atau di Tarus juga apalagi Tarus yang memang ada semi militer dan sebagainya. Atau di MA Tamrin atau di SMA 2 Eman 2 Malang gitu ya. Itu emang khas ya. Khas banget, karakternya benar-benar muncul ya. Dan jiwa kepemimpinan juga muncul. Ini yang menjadi menarik ya. Kenapa anak kita harus bisa masuk ke sekolah unggulan. Kemudian yang ketiga, peluang masa depan lebih luas. Kebayang Bapak Ibu di MAN IC misalkan ya, 100% anak siswanya masuk ke PTN, dan PTN ini bukan ecek-ecek gitu. Perguruan tinggi negeri yang di sana di dalamnya ada ITB dan sebagainya. ITB kayaknya udah kayak pindah kelas gitu ya. Tahun ini 37 siswa yang ketika ITB gitu ya. Kebayang yang lain ke ITB itu sangat susah gitu ya, paling maksimal 3 4 ya. Ini 37 siswa masih masuk ke ITB gitu ya. Belum yang kampus-kampus lain, belum ke luar negeri gitu. Bahkan ada satu anak yang bisa 12 PTN, PTLN ya di MAN IC. Dan itu bukan yang di Indonesia saja sebenarnya. Di sekolah-sekolah unggulan lain ya ada juga yang seperti itu gitu ya. Ada juga yang eh dari sisi capaian dan output dari siswanya bisa masuk ke PTN atau PTL itu luar biasa ya. Kayak contoh di Man 2 Malang juga sama, Man 2 Malang juga 100% terserap ya. Jadi dan nilai UTBK-nya the best ya, meskipun secara nasional tetap Manice Serpong yang menjadi nomor satu untuk nilai UTBK pada saat penerimaan mahasiswa baru ya. Nah ini memang itulah karena daya kayak kompetitif itu ya, kompetisi yang luar biasa, sehingga untuk bisa ke depan kalau kita seolah gini, seolah kalau kita masuk ke sekolah unggulan itu apa yang diinginkan oleh orang tua dan anak itu insya Allah akan lebih leluasa gitu, akan lebih luang gitu, akan lebih terbuka ya. Misalkan pengen kedokteran ya, atau pengen ke teknik misalkan, atau pengen kemana itu lebih peluangnya lebih besar lah ya secara penerimaan dan kelulusan ya ketika nanti seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTLN nanti. Yang keempat, jaring alumni yang kuat. Ini juga salah satu poin penting sekolah-sekolah unggulan itu, jaring alumni yang kuat, ya, termasuk di MANIC juga kuat. Kebetulan juga istri juga adalah alumni ya, alumni MANIC. Jadi dan saya akui jaring alumni sangat kuat sampai sekarang, komunikasi bagus ya, dan bagus lah ya jaring alumninya. Dan saya pikir banyak bukan zaman IC ya, sekolah-sekolah lain yang memang unggul kan tadi ya karena karakternya muncul, kepemimpinan muncul, sehingga juga ketika jadi alumni juga jadi berkarakter ya dan terus menjaga karakter itu. Ini yang poin yang keempat yang menurut saya bisa kita jadikan patokan kenapa anak-anak kita kok penting masuk ke sekolah unggulan ya. Nah ini eh salah satu alasan ya, 4 alasan bukan satu ya, ada 4 alasan yang kenapa anak-anak kita harus ke sekolah unggulan, kenapa enggak sekolah-sekolah yang biasa. Sekali lagi kita bukan menyampingkan sekolah biasa, tidak tidak menyepelekan ya, bukan ya, bukan. Tetapi
ini secara riset memang seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke sekolah-sekolah unggulan ini seperti ini. Ada 4 poin ini yang menjadi, landasan kuat kenapa anak-anak kita, dimasukkan ke dalam sekolah unggulan ini. Lingkungan belajar yang berkualitas, guru-gurunya dan sebagainya gitu ya. Pembentuk karakter kepemimpinan, peluang masa depan yang lebih cerah, dan jaring alumni yang kuat, sangat kuat malah. Nah ini contoh tadi ya, contoh kebetulan, istri saya juga alumni MAN IC, jadi, eee, secara alumni saya paham paham betul ya, kuat sekali, hubungannya dengan bahkan dengan guru-guru, dengan apa juga cukup bagus ya. Ini juga menjadi poin lebih ya, ketika kita masuk ke sekolah unggulan. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini sekolah unggulan tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa sekolah unggulan tuh sekali lagi bukan hanya MAN IC ya, ini yang mungkin menjadi, eee, titik poin kita ya Bapak Ibu ya. Kenapa Kenapa program dari Bisma itu tidak fokus ke MAN IC ya, MAN IC gitu, jadi program MAN IC. Karena memang MAN IC terbatas ya. Kuotanya terbatas, kuota dari setiap sekolah itu terbatas. Tidak mungkin tadi saya sudah sampaikan, tidak mungkin secara keseluruhan satu sekolah di Rahmani ya, dengan total 150, santri, Iwan Ahwad, boleh ikut semua gitu ya. Sementara kuotanya 10 ya, kuota cuma 10. Jadi setiap sekolah itu maksimal kuota cuma 10 yang boleh daftar. Kebayang kalau 150 pengen semuanya ke IC semua gitu, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin bisa gitu kan. Hanya 10 kuotanya. Nah, untuk itu harus cari alternatif lain ya, dan banyak sekolah-sekolah unggulan. Ya termasuk tadi ada SMA Tamrin, ada SMA Taruna Nusantara, dan ada di MAN 2 Malang, ada MAN 4 Jakarta ya. Kemudian kalau di Jawa Barat ya, kalau Bapak Ibu tinggal di Jawa Barat ada Sekolah Maung yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur ya. Ini juga bagian sekolah unggulan juga. Kemudian ada MAN 2 Bogor yang untuk yang Kemenag ya, selain MAN IC yang jalur Kemenag ada MAN 2 Kota Bogor yang termasuk terbaik se-Jawa Barat ya. Ini berdasarkan data saja ya, data gitu ya. Ada di situ MAN 2 Kota Bogor yang terbaik untuk, sewilayah Jawa Barat, untuk Kemenag dan lain-lain. Ini makanya kami ingin bahwa anak-anak yang nanti kita akan coba, dampingi, kita bimbing itu, akan kita lihat nanti potensinya seperti apa gitu ya, potensinya kemana gitu kan. Kalau memang potensinya tidak nyampe ke MAN IC ya mungkin tidak pas kita nggak usah paksakan ke MAN IC, kita cari alternatif lain, yaitu masuk sekolah unggulan. Nah ini kita ada pemetaan, ini mungkin program kami yang berbeda dengan program dari, lembaga lain ya. Jadi kita akan pemetaan secara keseluruhan, dan kami sekali lagi tidak menjamin yang anak-anak, ikut kami itu harus kami IC semua, enggak gitu ya. Karena memang kuota terbatas ya, kuota untuk masuk MAN IC terbatas, hanya 10 sekolah. Nah, dan rata-rata dari 10 anak per sekolah, maaf ya. Dan rata-rata dari 10 anak, per sekolah itu maksimal hanya 2 atau 3, per sekolah ya, yang bisa lolos ke MAN IC ya. Artinya dari sekian banyak, kemudian dari 10, dari 10 dan hanya 2 atau 3 yang lolos. Nah, itu kan juga, artinya perlu kita siapkan alternatif lain gitu kan. Nah, ini yang kita akan bantu mapping itu ya, kira-kira kemana gitu ya. Supaya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda tidak merasa khawatir ya, meskipun tidak ke MAN IC, tapi di mana alternatifnya gitu kan, sekolah kami gitu, kalau anak kami yang terbaik ya, baik swasta maupun negeri, di mana gitu yang bisa insya Allah kami bantu sampai ke, pemetaan, kemudian sampai kita urus sampai ke pendaftaran seperti itu. Nah, target program bimbelnya memahami materi ujian masuk dengan tuntas. Jadi target goalnya kita nih, goal di, Bisma, anak-anak memahami materi ujian masuk dengan tuntas, menguasai tipe soal dan strategi pengerjaan ya, kemudian meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik, lolos seleksi dan diterima di sekolah unggulan impian.
tentunya kita berharap semuanya pengen masuk ke sekolah unggul impian dan kita akan push untuk bisa lolos sampai ke sana gitu ya. Ada satu cerita Bapak Ibu ya atau ya Bunda, ada satu sekolah yang sekolahnya biasa aja gitu. Pembelajarannya juga mungkin dibandingkan dengan Rahmani lebih bagus Rahmani, cara pengolah pembelajarannya ya. Pengolah pembelajarannya, guru-gurunya dan sebagainya jauh lebih mantap di Rahmani lah gitu. Dan alhamdulillah ketika anak-anaknya kami bimbing, lolos tuh ke Manice gitu. Lolos ke Manice. Padahal sekolah itu sekolah biasa gitu, sekolah yang mungkin tidak terlalu terkenal. Bapak Ibu juga Ibu Bunda mungkin juga tidak akan tahu kalau saya sebutkan nama sekolahnya gitu ya. Sekolah kecil dan akreditasinya juga masih akreditasi B, ya masih jauh di bawah standarnya Rahmani. Tapi bisa lolos ke Manice gitu. Kenapa Rahmani yang segitu ya menurut saya sudah lumayan udah sangat bagus ya dengan segala fasilitas dan pengadaan guru-guru yang profesional, pengalaman, kepala sekolah yang luar biasa juga gitu kan. Udah hampir 14 tahun tidak pernah ada yang lolos gitu, masuk ke Manice. Kan jadi pertanyaan gitu. Nah ini kita pengen membantu proses itu gitu ya, membantu bahwa insya Allah membuka peluang siswa-siswa atau santri Ramani bisa lolos di Man IC ya atau di sekolah-sekolah unggulan lainnya. Dan sekali lagi concern kita bukan hanya Man IC. Ini yang poin yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa sekolah unggulan itu bukan hanya Man IC Bapak Ibu ya, Ayah Bunda ya. Banyak tenang saja, kita akan support, kita bantu di mana kira-kira potensinya kita garap, kita akan pemetaan. Ya, tentunya kalau Bapak Ibu atau Ibu Bunda eh, tetap pilihannya ke Indonesia tidak masalah ya, kan kita juga support. Contoh tadi ya, contoh ada sekolah ya, sekolahnya biasa saja gitu. Dan anaknya juga bukan anak yang artinya bukan terlalu istimewa banget gitu ya, bukan anak istimewa banget, tapi memang rajin ya, rajin, komitmen, terus punya kemauannya tinggi gitu kan, lolos gitu ke Manice gitu, alhamdulillah. Ini yang kita contoh dan contoh yang lain dan juga kita ada banyak di sekolah unggulan yang lain ya. Nah ini target dari program bimbel kami ya dari Bisma. Nah ini Bisma tagline-nya wujudkan cita-citamu masuk sekolah unggulan. Ayo Bapak Ibu Ayah Bunda kita ingin bersama-sama anak-anak kita bisa lolos di sekolah unggulan pilihan eh, anak-anak ya. Dan meskipun sekali lagi tidak harus ke Manice ya, tapi juga ada opsi-opsi lain yang bisa kita berikan pencerahan buat anak-anak. Dan insya Allah ada yang jauh lebih baik juga deh, atau jauh lebih dari sisi prestasi ya, ada yang jauh lebih baik juga gitu dibandingkan Man IC juga. Contoh kayak Man 2 Malang ya, atau Man 4 Jakarta seperti itu. Nah ini tahapan programnya, Ayah Bunda. Pertama kita akan diagnosis, nanti kalau Ayah Bunda kemudian bersepakat dan berminat untuk ikut di program kami ya. Kami akan melakukan pemetaan melalui tryout masuk sekolah unggulan ya. Nanti kita akan pretest lah bahasanya pretest. Nanti akan diagnosis, kita akan analisa nilai dan Bapak Ibu ya Bunda akan dapat reportnya, nanti akan dapat raport hasilnya. Nanti akan saya contohkan nanti ya di akhir nanti ada contoh raport analisanya. Nah itu akan terlihat nanti seberapa kuat ya dan kemungkinannya. Nanti kan di pretest ini meskipun sebagai awalan tapi ya, jadi memang tidak bisa jadikan landasan bahwa anak ini layak atau tidak masuk ke pilihan unggulan mana gitu. Ini hanya awalan, mungkin sebagai pemetaan saja, pemetaan awal saja. Tapi kita akan tetap analisis sebagai eh, analisanya sebagai analisa yang komprehensif ya. Nanti kita akan bedah satu-satu, mana yang kurang, mana yang lebih, seperti itu. Nanti ada contoh analisanya. Kemudian setelah diagnosis, kita juga ada pembelajaran ya, materi terarah sesuai kebutuhan ujian masuk. Nanti nanti akan ada contoh juga. eh, Sebenarnya gini Ayah Bunda, kelebihan Ayah Bunda mengikutkan anak-anak ke program seperti ini
ini juga ada dua benefit yang bisa ayah bunda dapatkan ya buat anak-anak. Benefit pertama tentunya menyiapkan untuk ke sekolah unggulan ya. Benefit kedua ini untuk TKA. Jadi ayah bunda ini perlu ini spill aja ya, spill aja buat ayah bunda. eh Soal-soal yang muncul di ujian-ujian sekolah unggulan itu relatif ya, relatif sama dengan soal-soal TKA yang akan diujikan. Artinya apa? Artinya kalau ayah bunda mengikutkan dengan program seperti ini untuk anak-anak, itu artinya itu juga sudah menyiapkan TKA yang akan diujikan nanti gitu. Jadi sekali sekali mendayung 2 pulau terlampaui lah bahasanya begitu ya. Jadi ikut satu program tapi untuk mendapatkan dua benefit ya, masuk sekolah unggulan dan TKA. Dan biasanya ayah bunda ini perlu kami sampaikan, sekolah unggulan itu kan ujiannya di awal biasanya. Dan biasanya mereka tidak menggunakan TKA. Jadi pure mereka itu ujian tes ya. Jadi hampir semua sekolah unggulan tidak menggunakan nilai TKA sebagai kecuali Maung ya, kecuali sekolah Maung unggulan yang SMA negeri ya. Kecuali Maung itu pakai menggunakan TKA. Kalau yang lainnya tidak ada. Manice nggak ada, Tamrin nggak ada, Tarus nggak ada, SMA 2 Malang nggak ada. Sorry, SMA 2, Man 2 Malang nggak ada, Man Pacakarta juga nggak pakai. Ya, nah, itu atau di Banten juga ada satu sekolah nih, mungkin ada yang perlu ayah bunda kita juga di Pandeglang itu ada sekolah unggulan juga itu yang hampir setara dengan Man Ice ya. Itu mirip ada di Pandeglang itu. Sekolah unggulan juga itu basisnya basis tahfidz juga sama itu. Bagus sekolahnya juga. Nah, itu dan negeri, ayah bunda negeri, sekolah negeri ya, negeri sekolahnya. Nah, ini juga menurut dan nggak pakai TKA juga, nggak pakai TKA ujiannya. Nah, ini jadi keuntungannya adalah keuntungan ketika misalkan ayah bunda terus ikut program ini, kemudian tes di sekolah unggulan, ya. Nah, itu bisa apa latihan juga. Jadi bisa tata ukur tuh nilai TK anak kita itu sebagaimana gitu. Itu bisa keukur. Oh, ternyata segini nanti. Nah, meskipun TKA kalau udah masuk ke sekolah unggulan udah nggak pakai lagi sebenarnya TKA itu kan. Kecuali kalau mau ke Maung ya, ke sekolah Maung yang bagi warga Jawa Barat gitu. Mau ke Maung ya tentunya pakai kalau TKA itu wajib dan memang menjadi bobotnya tinggi. TKA untuk sekolah Maung bobot tinggi, 60% Mbak, ayah bunda. Jadi harus dimaksimalkan tuh. Nah, program ini udah include karena materi dan jenis soalnya mirip ya, relatif sama gitu. Ya. Mirip lah gitu ya. Jadi literasinya apanya itu mirip ya. Nah, ini menurut saya ini benefit yang luar biasa ya ketika ayah bunda ikut program seperti ini sudah juga sebagai apa latihan untuk persiapan TKA. Jadi tidak perlu harus bimbel TKA lagi lah bahasanya begitu. Jadi tidak perlu ada harus bimbel TKA lagi, bimbel ini nggak perlu. Gitu. Cukup dengan ikut program seperti ini TKA udah include ke dalamnya gitu. Karena soal-soalnya mirip, relatif mirip. Ya. Itu ya. Jadi yang kita lihat nih jenis soalnya yang diujikan ya. Kemudian latihan dan tryout. Ini latihan tryout menjadi penting buat daya ukur ya, mengukur kemampuan anak-anak untuk bisa lolos ke sekolah unggulan. Dan ini penting. Dan kami melakukan tryout itu 6 kali ya. Kenapa 6 kali? Jadi gini ya Bunda. Yang pertama itu kan tadi pretest ya. Pretest itu sebagai eh, diagnosis saja ya, untuk pemetaan saja. Nanti sampai ketiga, trial ketiga itu biasanya kalau dianalisa ya, ini persis sama ketika kita pengen masuk ke PTN, tryout UTBK lah gitu. Jadi polanya akan sama. Jadi secara
kemampuan anak biasanya di triwulan keempat. 1, 2, 3 itu biasanya masih ada fluktuatif naik turun naik turun naik turun itu biasa seperti itu. Tapi kalau udah ke 4, 5, 6, kalau 4, 5, 6 masih fluktuatif berarti memang belum siap ya. Ini dinyatakan belum siap ya. Tapi kalau fluktuatifnya misalkan masih grafik naik, masih kalau lihat di garis lurusnya terus naik, berarti bagus. Meskipun ada grafiknya mungkin ada misalkan nih, teori pertama dapatnya 20 misalkan. Kemudian keduanya naik 30. Kemudian ketiganya naik. Nanti saya bahas untuk yang bimbelnya ya, di mana ya. Saya sampaikan dulu program dulu. Nah, terkait dengan misalkan tadi ya, nah TO keempat dan biasanya sampai kelima itu nanti akan jadi penentu bahwa anak ini apakah sudah siap atau belum. Biasanya di TO keempat sampai keenam. Dari kita ambil kesimpulan tuh bahwa oh ya, insya Allah gitu. Bahwa dan ayah bunda report semua TO itu akan didapatkan. Reportnya. Nanti kami sudah ini ada aplikasi khusus ya yang bisa memantau perkembangan anak. Jadi ayah bunda dari rumah ya sudah bisa mantau tuh perkembangan anak-anak yang nilainya berapa gitu kan, perkembangan seperti apa, progresnya bagaimana, kehadiran yang hadir apa enggak itu juga ada nanti. Jadi sudah ada aplikasinya nanti. Ada aplikasi, nanti ayah bunda sudah tinggal klik lihat aja, nanti kita kasih password masing-masing akunnya nanti tinggal Bunda mantau di rumah gitu, seperti itu. Ini tadi ada pertanyaan yang di Spilai insyaallah di Mahad ya untuk tempat apa lokasi bimbelnya ya. Oke. Terus evaluasi dan pendampingan. Evaluasi hasil jadi setelah proses tryout kemudian kita evaluasi ada pendampingan. Pendampingan di sini juga bukan sekedar pendampingan konsultan saja ya, konsul untuk kayak guru BP atau guru BK gitu ya. Tapi juga kita sampai ke teknis dalam proses pendaftaran ya. Karena kadang-kadang ayah bunda ada ya mungkin ada yang karena mungkin kesibukan, faktor apa gitu ya. Ada yang ketidakpahaman ya, tidak paham terkait dengan proses pendaftaran seperti apa, persyaratannya bagaimana, atau kadang-kadang mohon maaf kadang nggak bahasa kalau anak sekarang kudet lah gitu ya. Kadang-kadang kurang update misalkan. Eh, kapan jadwal buat ini gitu kan, kapan jadwal buat itu gitu kan, terus seperti ini seperti itu kan, kadang seperti itu kan ya kadang orang tua gitu ya, karena faktor kesibukan atau faktor yang lain lah gitu ya. Nah ini kami dampingi ya, kami akan dampingi, kami akan selalu apa memberikan sinyal ya gitu. Pemberitahuan ke orang tua, nih jadwal ini siap-siap, ini disiapkan. Kalau ada yang butuh kami supporting penyiapannya, kita bantu penyiapannya gitu ya. Nah ini akan kami sampai seperti itu ya. Jadi insya Allah orang tua jadi tenang gitu kan. Tenang jadi tidak merasa terlewat. Karena banyak kejadian begitu. Kejadian banyak orang tua yang pengen bantu masuk ke sini tapi jadwalnya tiba-tiba udah habis gitu pendaftarannya gitu kan. Tiba-tiba kok udah habis gitu kan. Kok udah kelewat pendaftarannya gitu kan. Kok ya karena mungkin faktor tadi ya karena kesibukan atau faktor apa dan anak-anak kadang-kadang juga tidak ngeh juga anak-anaknya juga gitu kan. Atau sekolah mungkin juga tidak update juga untuk memberikan informasi gitu kan. Kadang seperti itu juga. Nah itu insya Allah dari kami akan melakukan pendampingan sampai ke proses itu ya. Bahkan kalau perlu, kalau memang ada kendala hal yang sifatnya ini tapi saya berkeyakinan kalau di kita insya Allah sih tidak ada ya. Tapi kalaupun ada ini ya, kalaupun ada kita akan dalam pendampingan ketika kendala dalam hal pembiayaan misalnya di sekolah apa gitu ya. Nah, biasanya kalau kami di Bisma itu kalau ini yang sudah kami lakukan di PTN ya, terutama ya masuk PTN ya. Karena memang kami concern awalnya di PTN ya, jadi kami ngedampingi calon-calon mahasiswa itu, bimbingan kami itu bukan hanya sekedar memasukkan saja. Jadi ketika udah lolos PTN A, selesai tugas kami. Enggak begitu, enggak.
Jadi kami itu sampai ke pendampingan sampai mereka benar-benar nyaman duduk di kursi kuliahnya. Nah, apa maksudnya? Jadi ketika ada kendala-kendala UKT, kendala-kendala masalah apa gitu, kami lakukan pendampingan, kita akan lakukan advokasi. Sampai seperti itu yang kami lakukan. Ya, termasuk KIP misalnya, KIP kuliah dan sebagainya. Itu kalau untuk PTN ya, yang mau PTN. Ya. Nah, kalau yang mungkin kalau yang sekolah unggulan apa, ya, insya Allah kalau memang seandainya, mudah sih tidak ada ya, tidak ada yang seperti itu. Insya Allah kita akan support, kita akan bantu juga kalau memang ada punya kendala seperti itu. Itu ya, jadi ini tahap programnya. Kemudian ini materi persiapannya, ayah bunda ya. Yang paling materi pokok di sebelah kiri ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini materi pokoknya. Kemudian ada penalaran dan logika. Ini kan sama nih. Tes akademik umum, wawasan kebangsaan dan Islam. Ini kok matematika, bahasa Indonesia kan juga keluar dalam apa TKA dia, numerik dan sebagainya gitu. Penalaran logika juga sama di TKA juga keluar juga gitu kan. Dan tes akademik umum itu berkaitan dengan penalaran ya. Dan bahasa Indonesia ini saling menyambung ya. Nah ini eh, materi persiapan pokok ini yang sebelah kiri ini juga bagian dari TKA kecuali wawasan kebangsaan dan Islam itu. Ini untuk yang wawasan kebangsaan biasa di Tarnus ya, kemudian di Tamrin. Kalau yang wawasan keislaman di Man IC, Man 2 Jakarta, Man 2 Malang, Man 4 Jakarta itu ada, Man 2 Bogor juga ada wawasan keislaman ya. Kemudian penalaran dan logika itu udah bahasa Inggris udah umum, bahasa Indonesia dan matematika udah. Nah, kalau yang ke yang sebelah kanan ini psikotes ini eh yang paling penting adalah kepribadian untuk di Man IC ya. Nanti akan saya contohkan ada contoh ini ya, contoh apa namanya? Analisa-analisa raport dan tryout dari yang sebelumnya ya. Nah, ini ada psikotes. Ini masing-masing ada kita tambahkan tergantung nanti eh pendampingannya mana nih. Kalau yang materi pendukung seperti pendampingan ya. Misalkan kalau yang sebelah kiri itu materi wajib yang memang diajarkan secara rutin. Kalau yang materi pendukung adalah materi yang memang seperti pendampingan yang memang tergantung pilihan unggulannya kemana gitu. Karena tidak semua unggulan juga ada psikotesnya, ada tes kesehatan nggak? Kayak Manice kan nggak ada gitu, tes kesehatan. Wawancara juga nggak ada gitu ya. Kayak Manice kan seperti nggak ada. Nah itu contoh ya misalkan. Jadi kita tergantung pilihannya ya. Pilihannya kemana gitu kan. Ini sebagai materi pendukungnya. Kalau yang sebelah kiri itu wajib dan ini memang diajarkan. Nah, fasilitasnya ada modul, kita akan modul lengkap untuk SMA yang favorit, SMA unggulan, tutor berpengalaman, rata-rata dari perguruan tinggi negeri, khususnya dari IPB ya, teman-teman dari IPB, ada yang S2 dan sebagainya, gitu, alhamdulillah gitu ya. Terus ya kelas, ini kelas nyaman dan kondusif ini kalau sifatnya kalau di open di kami, tapi kalau misalkan di Mahat ya, kita udah ngobrol juga dengan Ibu Kepsek ya, udah diskusi. Dan soal beliau juga saya butuh bisa memfasilitasi ya. Kalau memang kita bisa ada kelas ya di sana, dia siap juga untuk fasilitasi ya. Lewat berkala tadi 6 kali dan pembahasannya. Kemudian ada akses materi digital kami akan berikan. Bapak Ibu juga bisa akses, Bapak Ibu, Ayah Bunda nanti bisa akses materinya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi ketahuan tuh materinya seperti apa gitu, buat seperti apa. Pendampingan tadi ya, akademik dan juga karakter. Dan insya Allah kita akan ada pendampingan, termasuk dari pendampingan kalau ada masalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya pembiayaan misalkan itu eh, kalau ada tapi mudahan tidak ada gitu ya untuk hal seperti itu. Konsultasi dan laporan perkembangan nanti via aplikasi ya. Nanti Bapak Ibu bisa dapat aplikasi itu sebagai memantau perkembangan semua perkembangan anak-anak nanti dari aplikasi itu. Kita akan berpasti dan akun masing-masing. Jadi setiap orang tua
langsung tersistem ke anak ya, ada rapotnya, ada apanya gitu. Motivasi dan pembinaan mental kita juga insya Allah ada achievement, ada NT-nya. Jadi insya Allah sebelum mulai nanti ujian nanti kita ada pertemuan khusus, nanti bisa di Mahat atau bisa di tempat lain. Kita minta izin untuk diberikan motivasi khusus untuk terkait dengan mereka bisa lolos ke SMA unggulan atau ke sekolah unggulan seperti itu. Nah, keunggulannya ada program terarah dan terukur, tutor pilihan dan berpengalaman, metode belajar aktif dan interaktif, jumlah siswa juga terbatas. Sebenarnya kita memang membatasi ayah bunda ya. Jadi satu kelas itu kita tidak melebihi dari 15 siswa ya untuk kelasnya. Jadi kalaupun misalkan ayah bunda share ke orang tua lain, yang orang santri lain di luar Bunda Koyim misalkan, silakan saja ya. Ini tapi jumlah siswa kami per kelasnya lebih dari kurang dari 15, maksimal 15 dan maksimal 15. Terus kalaupun misalkan kurang lebih dari 15, ada 20 atau 25, nanti kita pecah bagi dua gitu. Jadi baca bagi dua kelasnya ya. Itu terus jumlah siswa tadi sudah ini ya, pendampingan hingga diterima. Itu. Nah, ini ayah bunda contohnya ya. Contoh analisa tryout-nya. Nah, ini untuk yang ini Man Ice ya, kebetulan Man Ice ini kebetulan. Man Ice ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtes ayah bunda. Ada 7 subtes yang diujikan oleh tim panitia ya, tim panitia seleksi. Ini ada kemampuan numerik, kemampuan verbal, kepribadian, literasi keislaman, literasi pembaca, penalaran analitik, dan penalaran matematika. Ini kan semuanya TKA ini. Ya, TKA dan TK semua ini. Jadi eh, kalau ininya udah oke, insya Allah TKA juga oke itu. Jadi dua benefit dalam satu kesempatan gitu kan. Nah nih. Nah, contoh misalnya kemampuan numerik nih. Poinnya dapat 861, benarnya 19. Nah, ini jumlah soal nih sudah kami sesuaikan dengan jumlah soal yang ada di ujian sebenarnya ya. Jadi totalnya 20 soal untuk numerik Ayah Bunda, 20 soal. Dan penilaian Ayah Bunda itu tidak penilaian yang sifatnya eh, apa angka yang sempurna gitu kan. Jadi emang namanya ART ya. Penilaiannya model-model ART kayak model UTBK lah. Jadi bobot nilai sistemnya, pembobotan ya. Makanya ini betul 19 kok nilainya 861 gitu kan. Coba gimana gitu kan. Kalau biasa kan kalau ada 20 soal ya paling dibagi 2 kali 19 bagi 2 dan sebagainya gitu lah ya. Rata begitu kan biasanya. Kok angkanya angka 861 dari mana? Padahal kan angka ganjil lah gitu kan. Nah, padahal hanya apa 20 soal gitu kan. Nah, kemudian kemampuan verbal eh ada 15 soal ya. 15 soal ini eh nilainya ini 242 ya. 9 soal betul, 242,97. Ini kebayang ada 0,97 dari mana gitu kan. Nah, ini. Nah, kepribadian ini tidak dihitung benar salah ya, ya Bunda. Ada kepribadian 25 soal, dihitungnya bukan benar salah, tapi konsistensinya nanti akan diajarkan ke bagaimana cara menjawab soal kepribadian ya. Dan itu penting. Kepribadian itu penting ya. Jadi kadang-kadang angka-angka yang sifatnya ujian biasa ini besar, kalau kepribadiannya kemudian dianggap kurang, bisa gagal lolos gitu kan. Padahal pintar mungkin anaknya. Ini penting, ini akan makanya kenapa ini enggak muncul benar salah ya. Kemudian itu bukan benar salah penilaiannya ya. Karena ada eh, penilaian khusus terkait dengan kepribadian. Lebih pada konsistensi dan apa
biasanya konsistensi antar jawaban ya. Itu ada triknya ya. Kemudian ada literasi keislaman. Ini 20 soal ya. Ini 14 soal betul, nilainya 264. Nah, coba ayah bunda perhatikan nih. Perhatikan numerik sama keislaman. Ya, numerik 861 nilainya, skornya. Keislaman 264. Kok gedean numerik dibandingkan keislaman? Padahal jumlah benarnya ya nggak jauh beda lah gitu. 19 sama 14. Dan jumlah soalnya sama 20, sama-sama 20 dia. Yang keislaman 20, yang numerik juga 20 dia. Nah, bahkan literasi keislaman hampir sama dengan kemampuan verbal. Ya, kemampuan verbal tuh 242 gitu ya. Tipis banget, padahal cuma betul 9. Nah, apa maksudnya dari nilai ini? Nah, jawabannya ayah bunda, ternyata bobot nilainya itu, scoring itu ternyata tidak akan sama ya antara subtes satu dengan subtes yang lain. Gitu. Ya. Jadi antara numerik kemudian keislaman itu beda bobotnya gitu. Ya. Numerik itu matematika itu beda nih bobotnya. Coba literasi membaca lagi nih. Literasi membaca skornya sampai hampir 1000 lebih. Jadi skor maksimal bukan 1000 ya, 1000 bisa angka 1000 lebih. Nah, ini jumlah soalnya 30 soal. Paling banyak ya, paling banyak di literasi membaca ya, 30 soal. Ini 27 benar, skornya 1184 ya, salahnya 3. Kemudian penilaian analitik. Nah, analitik 15 soal. 15 soal 8 sama 7. Bayangin coba. Verbal sama analitik. Ya, sama-sama 15 soal tapi tinggi, yang benarnya lebih banyak verbal dibanding analitik. Tapi kok skornya lebih tinggi analitik. Nah, gitu. Nah, ini perlu ayah bunda juga harus tahu, harus paham nih. Nah, ini coba ayah bunda dapat nggak di tempat lain seperti ini gitu. Penggambaran seperti ini. Jadi tidak tidak semata-mata anak ngerjain soal benar salah enggak gitu. Harus ada strategi dan harus ada emang mana yang kita prioritaskan, mana yang perlu kita kuatkan gitu kan. Nah, ini poin di sini nih. Jadi ada anak yang merasa bahwa saya kayaknya bisa di, misalkan saya kayaknya betul semua deh di keislaman. Wah, udah kemudian di bagian tertentu, sukses tertentu dia betul semua, tapi kok nggak lolos? Ternyata jawabannya ini gitu, jawabannya. Bobot skornya, sekali lagi bobot skor tiap sukses itu berbeda-beda. Dan angkanya juga berbeda angkanya. Ya, dan angkanya bukan lagi angka yang dikali 4, dibagi 4, dikali 2, dibagi 2, nggak begitu gitu. Ada bobotnya, makanya angkanya juga unik ya. 1184,16, coba gimana coba dari mana gitu. Angka 1184,16 dari mana? Angka yang unik ya. Gitu. Jadi tuh ya, terus penara matematika 20 soal. 20 soal betulnya 17. Terus salahnya 3. Coba kita bandingkan dengan kemampuan numerik. Betulnya 19, salah satu, hanya coba dapat poin 861 skornya. Sementara penara matematika betul hanya 17 tapi skornya lebih tinggi. Nah, ya. Jadi ini ya, jadi kalau kita runutkan nih, ayah bunda, ternyata ada mapel yang skalanya skala hitungan dari sisi skor ya. Bobot itu ada bobot tertinggi sampai bobot terendah gitu kan. Nah, itu yang menjadi, nah itu yang kami ukur di situ gitu kan. Jadi tidak asal kami matangkan di mana gitu. Nah, kok kenapa nanti diajarkan kok lebih banyak numeriknya, lebih banyak matematikanya? Ya memang gitu kan. Kita kejar di sana gitu kan. Kenapa? Karena bobotnya tertinggi. Kenapa keislaman? Bukan berarti kita
menyampingkan kemampuan keislaman ya, pengaruh keislaman, bukan. Dari sisi ini bobotnya rendah gitu kan, gitu. Ini yang nanti ayah bunda akan pahami ya. Jadi ke depan kalau kita atau ayah bunda nanti anaknya bisa bergabung dengan kami, ini akan paham tuh. Oh, kenapa kok nanti perbanyak pembelajaran adalah ini dan penguatan adalah ini gitu kan. Nah ini dari semua ini ya Bunda, kemudian kami analisa lagi ya, gitu kan. Mana yang akan kita kuatkan? Ini nih. Nah ini. Jadi salah breakdown ya. Ternyata yang tadi itu ya, ini angka scoring akhirnya 3.876. 3.876,64. Peringkatnya 124 dari 642. Dan top 2% keseluruhan. Berarti masuk ini akan seperti itu. Jadi bisa masuk 20 top persen keseluruhan. Ini dengan seperti itu udah luar biasa gitu ya. Ya, Anda masuk top 2% keseluruhan dari seluruh peserta dengan performa membanggakan. Apakah angka ini menjadi angka pasti yang memang bisa lolos? Belum tentu juga memang. Tapi ketika ada begini kita bisa lihat gitu kan. Nanti pergerakannya. Nah, 20% itu ini dari 642 ya. Kalau kita ambil pendaftar di Man IC Serpong saat ini ya 3 ribuan, ini masih kurang. Jadi berarti kan harus angka maksimal lagi gitu kan untuk bisa nembus ke minimal 4%, masuk 4% ya. Jadi karena jumlah total siswa yang diterima di Man IC Serpong itu 120, ya setiap angkatan itu pun sudah dikurangi jalur OSN ya. Dari Olimpiade itu sekitar 10%-an lah. Kita 12 siswa. Jadi sekitar 110 siswa yang diambil ya. Yang diambil dari jalur tes. Nah itu sementara pendaftaran 3.000. Berarti sekitar 4%. Nah berarti harus lebih lagi kan gitu. Nah ini analisa ininya. Analisa per mata pelajaran nih. Kemampuan numerik ini di angka 90% di ini ya. Kemudian kuat ya. Kuat. Kemudian kemampuan verbal cukup ya ini kepribadian nanti kita lihat apa karena nanti sampai fokus apa enggak fokus ya literasi keislamannya cukup. Nah terus literasi membacanya kuat ya analitiknya cukup. Nah ini kalau pengen ini punya kans yang besar ini harus semuanya kuat dalam 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 skala kuat ya. Nah ini harus diperdalam lagi nih. Nanti ada kesimpulan lagi di sini. Apa aja yang perlu diperdalam? Nah ini ya. 3 area fokus utama yang harus diperdalam oleh siswanya. Dari analisanya adalah penerapan matematika. Kenapa? Tadi bobotnya tinggi. Penerapan analitik dan kemampuan verbal. Jadi tiga ini yang menjadi fokus utama yang harus dikencangkan oleh siswa ya supaya bisa maksimal dalam proses pembobotan nilai ya bukan menyampingkan sesuatu substansi yang lain ya tapi ini yang menjadi bobot tertinggi dari sekian bobot yang lain dan ini harus fokus utama ke sana ya ini penting ini menurut saya ayah bunda harus tahu sedetail ini gitu ya harus sedetail ini supaya dan ini ayah bunda hampir semua SMA unggulan menggunakan cara-cara seperti ini. Artinya kalau ayah bunda tahu pemetaan seperti ini bukan hanya untuk Man IC saja, gitu, tapi juga ke Tarnus atau ke Tamrin atau juga bisa ke Man 2 Malang, Man 4 Jakarta, ketemu juga Man 2 Kota Bogor dan sebagainya yang memang eh, udah peringkat unggul ya, kecuali Maung ya, SMA negeri yang Maung. Nah, karena itu berbasis TKA. Ini beda lagi kalau TKA ya. Tapi kan dengan belajar seperti ini,
dengan ayah bunda belajar seperti ini udah siap dengan TKA-nya gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir dengan TKA-nya gitu. Jadi nggak perlu double bimbel lagi buat persiapan TKA-nya, nggak usah. Kenapa? Karena udah masuk ke sini gitu materinya. Ujiannya sama kok. Soal-soalnya akan sama, mirip soal-soalnya. Relatif sama gitu. Insya Allah. Jadi ketika udah ikut ini, insya Allah bisa. Dia ayah bunda ya, sebagai gambaran terkait dengan laporan apa, analisa analisa tryout ya. Nah ini akan ada laporan khusus ke ayah bunda, nanti per orang akan didapatkan. Nah ini ayah bunda ya, sebagai penutup ini eh untuk dari kami ya, dari Bisma, untuk kegiatan bimbel masuk sekolah unggulan atau SMA unggulan ini emang special price buat ayah bunda ya. Terus terang kalau harga bias, kalau kita ukur basis cuan ya, uang ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Coba ayah bunda cek di berbagai lembaga yang lain, udah di atas 5, di atas 6 lah gitu ya. eh dengan program yang luar biasa ini gitu kan. Ini terus terang kami dalam rangka untuk membantu ya, membantu anak-anak. Karena di dalamnya ada anak saya juga gitu. Ada anak saya juga, jadi emang kita pengen membantu untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak lah gitu ya. Maksimal, ikhtiar maksimal untuk bisa memberikan terbaik supaya anak kita bisa lolos di sekolah-sekolah unggulan. Tadi di awal sudah saya sampaikan kenapa harus keunggulan itu ya. Kenapa harus ngejar unggul? Kenapa harus unggulan sih tadi udah ada 4 tadi ya yang bisa kita tokohin. Kenapa kau nggak yang lain yang biasa aja gitu? Ya Bapak Ibu tahu lah perbedaannya gitu ya, sangat berbeda gitu, sangat berbeda. Kalau ayah bunda anaknya masuk ke unggulan dengan masuk ke sekolah-sekolah ya sangat berbeda sekali. Kompetisinya, sikap dan malah sangat berbeda. Dengan biaya ini sudah sangat-sangat eh manusia banget lah gitu ya. Ini sudah saya pertimbangkan dan sudah saya diskusikan dengan tim juga. Insya Allah eh sangat ini banget lah. Ini niat membantu dan niat menolong buat teman-teman, buat eh ya buat anak-anak ya, terputra terputri putri ayah bunda gitu kan. Dan ini silakan boleh di share ya ke orang tua lain di grup kelas 9 lain ya. Sekali lagi kami concernnya bukan hanya ke Man IC ayah bunda, mungkin perlu digarisbawahi ya. Tapi concern ke sekolah unggulan. Ya, kenapa? Karena kalau semuanya harus ke IC, nggak mungkin gitu. Kuota per sekolah saya cuma 10 untuk daftarnya doang gitu, daftarnya doang gitu. Hanya 10 satu sekolah gitu kan. Kalau semuanya ke IC ya nggak bakal bisa gitu kan. Nah ini makanya saya pengen justru akan memperlebar ya eh, tujuan dan capaian supaya pilihan anak-anak banyak alternatif ya. Bisa bisa ke sini gitu kan. Insya Allah ya. Kalau udah masuk kelas unggulan tuh luar biasa ya. Demikian ya Bunda ya ini untuk ayo kita mulai ayo mulai langkahmu sekarang. Waktu terbaik untuk mulai adalah hari ini. Nah, ini silakan informasi dan pendaftarnya di nomor kontak yang sudah tertera di sini ya. Silakan bisa hubungi langsung ke sana ya, ke admin kami, admin di Bimbel Bisma kalau memang ayah bunda dari pemaparan dan penjelasan saya tertarik dan ikut bersama-sama mensukseskan program ini. Yuk kita bareng-bareng gitu kan. Kita bareng-bareng. Kalau dianggap ini positif dan baik dan insya Allah memberikan dampak yang luar biasa, ya juga mohon bisa di-share ke orang tua orang tua yang mungkin tidak hadir hari ini ya, ataupun di kelas-kelas lain yang mungkin ayah karena terus terang saya kemarin sempat ketemu Bu Kepsek tapi belum bisa nge-share ke eh, kelas-kelas lain ya, di kelas 9 baru ada akses ke kelas Ibu Koyim karena emang ada di sana gitu. Seperti itu silakan Mangga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya, atau ada yang mau didiskusikan, dibuka pertanyaan atau diskusi. Mangga Ayah Bunda yang hadir, alhamdulillah
Hatur nuhun sudah hadir nih. Assalamualaikum Pak Ahmad, izin Pak, saya Ya, Hermanta Pak ya dari mangga Pak. 9 Jarir Muhammad Naklah. Izin Pak sedikit pertanyaan. Boleh Pak. Eh, Tadi kan kami agak terlambat masuk ya Pak, cuma mungkin butuh penjelasan ulang terkait saat ini kan anak kami di pondok ya di Maat. Eh, untuk kelasnya apakah disediakan khusus atau seperti apa? Mungkin yang pertama itu Pak. Yang keduanya setiap orang tua pastinya akan ingin yang terbaik lah untuk anak. Apakah ditentukan dulu sekolah tujuannya nanti yang mungkin untuk awal tadi kan juga dijelaskan bahwa ya nilai-nilai yang sudah didapatkan belum tentu masuk di prioritas pertama sekolah yang dituju. Opsi kedua, apakah ada Pak nanti juga anak-anak juga harus kami orang tua harus menceklis sekolah mana aja yang dituju atau seperti apa gitu Pak. Mungkin itu dulu Pak, dua pertanyaan kami. Baik, hatur nuhun Pak Herman. Pertama, insya Allah kita akan difasilitasi oleh Mahat ya untuk kelas ya. Jadi insya Allah belajarnya di sana ya, offline ya, tidak online, offline. Yang kedua terkait dengan tadi apakah pilihan anak-anak di awal. Kalau di awal silakan bebas aja Pak, awal bebas aja supaya anak mengeksplor keinginannya kemana dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kita ada diagnosis ya dengan tryout pertama. Nanti Pak baru di tryout keempat baru kita lakukan finalisasi Pak biasanya. Jadi tryout 4 tuh akan penentuan banget tuh nilainya. Biasanya kalau tryout 4 itu udah jadi gambarannya udah terang benderang gitu. Tryout tryout keempat. Karena di sekolah kami ada 6 tryout Pak sampai nanti menjelang ujian masuk sekolah unggulan ya. Ada 6 kali tryout. Nanti di tryout keempat tuh baru ketahuan tuh kira-kira kemana setelah analisa tadi ya, setelah kita analisa kemudian kita lakukan cross check dengan sekolah-sekolah yang dituju. Kira-kira kalau misalkan memungkinkan yang akan dituju itu skornya bisa masuk, kami akan sampaikan apa adanya, Pak. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada orang tua mungkin tiba-tiba rekomendasinya misalkan ini, contohnya misalkan jangan di Man IC misalkan, pilih sekolah lain misalkan ya. Bisa bisa begitu atau silakan lanjutkan mendaftar nah, gitu. Nanti seperti itu, Pak. Rekomendasi begitu, Pak. Nanti bahasanya. Jadi ada rapot, nanti ada rapot, nanti ke rapot ya. Ada rapot tryout, nanti di bawahnya ada rekomendasi. Rekomendasinya kemana gitu kan? Apa tetap melanjutkan sesuai dengan keinginan atau memilih alternatif pilihan lain? Nanti akan dikasih rekomendasi kemana pilihan yang sesuai dengan nilai itu. Itu kalau misalkan berkenan silakan diambil mengikuti arahan. Kalau tidak berkenan misalkan pengen nyoba doang, pengen nyoba aja, pengen nyoba nggak masalah juga gitu. Misalkan pengen nyoba tetap ke ini misalkan ya, nggak masalah gitu kan. Tapi ya konsekuensinya ya ini kan kami udah memberikan gambaran ya, gambaran kemudian memberikan apa alternatif pilihan dan sebagainya gitu. Jadi ketika misalkan naudzubillah misalkan tidak diterima atau apa ya artinya secara teknis bukan dari kami nanti ininya. Misalkan secara teknis ya artinya kami udah memberikan solusi kok untuk ketika anak emang tidak sesuai nilainya gitu kan. Nah itu mangga nanti silakan pertimbangan dari orang tua ya setelah kami berikan rekomendasi. Kurang lebih begitu Pak Herman bayangannya ya. Jadi insya Allah itu ya nanti juga progres per ini juga orang tua akan dapat kok dari aplikasi itu. Jadi kelihatan kok progresnya nanti dari aplikasi. Ya ketahuan oh ini gimana progresnya gitu kan seperti apa. Karena itu juga selain ada tryout yang sifatnya 6 kali itu ada pretest ada proses juga Pak. Insya Allah ada pretest harian, pas harian. Ya setiap pembelajaran ada pretest prosesnya. Nanti setiap pekan ada rekapannya. Ya ketahuan tuh rekapannya itu. Pretestnya prestasi gimana sih anaknya gitu. Jadi seperti itu. Begitu Pak Herman. Ada lagi? Pak Ya, Herman. cukup jelas Pak. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Untuk klaster pertama, ini dimulai kapan ya Pak? Kita kalau misalkan cukup dengan minimal minimal Pak kita buka 5 anak ya 5 pendaftar. Kalau 5 pendaftar siap
insya Allah di maksimal di awal September sudah running Pak, udah bisa running. Awal September kita udah bisa pelaksanaan. Tapi minimal lima anak kita buka kelas seperti itu. Baik, Pak. Nanti mungkin kami coba hubungi nomor admin ya, Pak. Untuk Ya, mungkin kami ada pertanyaan lanjutan terkait nanti mungkin juga kami butuh informasi apakah sudah tertutupi kuota 5 orang bisa masuk di klaster pertama atau seperti apa nanti, Pak. Makasih, Pak. nanti update Pak, Selamat. nanti saya update Pak. Nanti diupdate kalau ada ini. Pokoknya kita kan maksimal kan 15 Pak ya. Maksimal satu kelas 15. Satu kelas maksimal tuh. Minimal 5 orang minimalnya ya. Jadi minimal 5 orang kita buka, maksimal 15. Artinya kalau sampai 15 15 mah masih satu klaster lah gitu ya. Kecuali kalau lebih dari 15, 16 berarti udah kita bagi dua klaster gitu kan. Pokoknya mentoknya 15 lah. Kalau lebih dari 15 pasti kita bagi dua. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Makasih. Selamat informasinya. Nanti Sama-sama. mungkin kami, Pak, siap, Pak. Mangga Kami dari yang mau lain. di info, Pak, untuk di apa? Ya, Anak kami bisa minat nanti, Pak, untuk di klaster pertama ya. kalau emang di ini di apa Amin. tertutupi. Mangga nanti kontak aja admin ya, Pak Herman ya. Baik, 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 Pak. Selamat, makasih. Sama-sama. Ya, Mangga ya Bunda, yang lain kalau ada pertanyaan ya, boleh. Afan, izin bertanya, Habis Amin. Boleh. Ya, Iya. ya, kebetulan sambil dulu kelas 8 itu sekelas sama anak saya ya dengan Ilham. Oh iya. Iya. Jadi izin bertanya, ada titipan juga dari Boleh, Pak. teman yang bertanya. Tadi udah saya chat ya, ya Bi ya. Jadi Oh iya, terkait iya. dengan gini, namanya anak yang kadang yang menjadi masih apa ya, agak keraguan-raguan kita nih untuk mengikutkan anak bimbel itu kan terkait dengan jadwal ya, ya Bi ya. Hmm. Jadwalnya di hari apa? Terus kalau misalnya, oh anak ini nggak bisa hadir, ininya gimana gitu kan? Misalnya nih, oh dengan biaya ini sebulan harus harusnya bisa mengikuti berapa kali pertemuan. Tapi kadang qadarullah ya namanya anak jauh, mungkin ada yang izin sakit, pulang. Jadi otomatis kan tidak ada di Ma'had. Nah, kalau Hmm. ada yang seperti itu nanti bagaimana? Terus eh, itu tadi ada yang nanya itu bisa nggak ya kalau on off misalnya seperti itu. On off mungkin oh bulan ini ikut, bulan depan nggak ikut. Nah, itu ada titipan pertanyaan seperti itu dengan alasan ya memang mungkin ada kendala ya sehingga anak tidak bisa mengikuti. Karena anak-anak itu memang kan ada yang kegiatan di malam hari. Ini untuk Ya, bimbelnya betul. nanti rencananya di malam atau jam berapa ya, Bu? Nanti kita kalau untuk jadwal pastinya kita belum bisa keluarkan ya, Bun ya. Nanti insya Ya, Allah sepekan sebelum mulai kita akan sampaikan. Kami berharap sih jangan malam sebenarnya gitu kan, lebih enak ke sore sebenarnya. sore ya setelah anak-anak pulang. Memang sih kalau setelah anak-anak pulang itu kan dari asar sampai maghrib itu kan memang untuk jeda istirahat anak-anak ya. Tapi Betul. kalau memang apa anak-anak memungkinkan untuk mengikuti ya nggak apa-apa juga karena kalau malam mas memang bisa jadi malah kurang maksimal ya karena anak udah capek. Saya pikir kalau kalau Hmm. menurut saya sih kalau malam risikonya lebih besar, Bun. Iya iya betul. Baik. Tapi udah, tapi kita nggak tahu ya. Nanti kita lihat Mm. nanti kebijakan dari pihak Mahat seperti apa gitu kan. Oh iya, baik. Karena ada beberapa titipan, jadi memang ini resmi sudah terinformasikan ke pihak Mabhat. Jadi nanti kalau ada anak yang mau ikut, itu sudah insya Allah dapat izin gitu ya dari Ma'had untuk Ya, mengikuti kegiatan Bimbel ini gitu ya. betul, 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 betul. Iya, baik. Mungkin Kalau itu. misalkan ini Bun, ini pertanyaan tadi ya Mm-mm. sakit misalkan. Nanti bisa kita gantikan dengan online misalkan ketika di rumah ya. Oh iya. Jadi Mm. karena kan zaman sekarang udah enak lah ya. Iya, iya. Jadi Jadi intinya kayak gini kan. kalau tidak bisa mengikuti bimbel secara Secara offline karena terkendala kondisi sedang tidak di Mahat, nanti akan difasilitasi dengan betul, online ya, dengan ya betul, yang bisanya apa gitu ya. betul, betul, Mungkin dengan penyampaian materi atau seperti apa begitu ya. Nanti betul. akan saya sampaikan di grup kelas. Jadi kita sih Mm.
berpikirnya pengen berpikir yang lebih nyaman ya. Dia supaya Mm-mm. nyaman, anak-anak juga nyaman, aman, gitu. Orang tua juga tenang gitu kan. Iya Jadi betul. jangan sampai kayak jadi beban gitu, Bun. Misalnya kan kadang begitu anak gitu. Jadi Iya malah jadi betul. beban, malah bukan maksimal nantinya gitu kan. Malah jadi Hmm. gimana gitu kan. Kita sih fleksibel aja, Bun. Artinya tetap kita ada core-nya, ada sakleknya, ada ini ya, ada yang memang utamanya lah gitu kan. Tapi ketika kondisi tertentu ya kita juga ikuti lah, ikuti bagaimana kondisi itu yang ada. Sakit kan nggak mungkin dipaksakan ya. Atau ada agenda di rumah misalkan lagi ada apa kan juga kita nggak bisa maksakan juga. Sementara Iya. Baik. haknya tetap harus diberikan haknya gitu kan. Nah, itu Bun. Iya. Iya, 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 Abi. Insya Allah memahami. Ya, Mangga yang baik. lain boleh silakan. Bismillah, mudahan Samil dan teman-teman semuanya ini kelas 9 sekarang banyak yang bisa lolos ke SMA unggulan nih, Bun ya. Ya ya ya. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Ya mungkin ini informasinya memang masih agak terbatas ya, Bi, ya. Jadi Iya betul. informasi Banget terkait sering ini. ini Bun. Jadi saya tuh kan kemarin pada saat pertemuan orang tua kemarin sebenarnya ini Mm-mm. eh, kan begini ya. Awalnya sih awalnya memang kami pengen eh, menyampaikan ini di awal ya. Bahkan sempat ketemu dengan pimpinan pondok ya. Semua Mm-mm. pimpinan ketemu tuh waktu itu. Ketemu dengan semua para pejabat-pejabat di Mahat lah gitu. Dan beliau tahu juga gitu saya juga ada sebagai owner bimbel gitu kan. Saya sampaikan bahwa ada program begini-begini kan. Cuma memang tidak terfollow up karena memang belum tahu peta anak-anak kan, peta-peta keinginan anak-anak kan belum tahu. Tapi ternyata pas kemarin pertemuan orang tua kok banyak gitu kan yang minat ke sekolah-sekolah ini gitu kan. Iya. Tuh eh, dapat juga eh, bocoran dari orang tua gitu kan, Bang Wapri. Bi ininya yang presentasi kemarin agak mahal katanya agak ini, mohon maaf ya, kita agak ini ya bukan kita Iya, banding-bandingin ya. memang iya itu memang betul itu menjadi salah satu pemikiran Eh, kita. kan tuh agak begini-begini gitu lah gitu ya, agak begini itu. Mm-mm. Bi bantu ada orang tua kan memang tahu saya ada ini punya lembaga. Bi bantu Bi buat coba ngobrol ke sekolah gimana gitu. Dari situ tuh mulai iya juga sih coba kebetulan juga ada sambil juga kan. Jadi, udahlah sekalian saja misalnya kita program ini kita coba sampaikan ke sekolah dan alhamdulillah Bukepsek merespon bagus ya. Welcome aja gitu silakan saja gitu kan. Alhamdulillah sih responnya bagus ke Bukepseknya. Ya, alhamdulillah. Nanti soal nanti kami bantu untuk share-share lagi di grup wali santri. Ah, Mangga Bu, mau ini share saja. Iya. Tapi tadi ya pokoknya kita batas minimal 5 orang kita buka kelas maksimal untuk satu rombel 15 maksimal ya Iya. 15. Nanti kalau lebih dari itu kita akan akan dibagi dua bagi dua kelasnya. Iya. Gitu. Mungkin gini Bi, Afan, usul kan saya sendiri termasuk yang sudah masuk di grup ya, yang grup Hmm. apa itu. Nah, itu nanti bisa mungkin Abi sampaikan di situ tentang oh ini teknisnya nanti seperti ini seperti ini. Nah, nanti kita tinggal men-share gitu. Jadi dalam men-share ke teman-teman para wali santri ya. Jadi Ya, ya. dengan biar sama semua nih. Kadang kan kalau kita yang bikin apa kata-katanya sendiri takut ada yang salah. Itu Oh iya benar. ya, kalau udah dibuatkan, oh iya ini resmi, maksudnya memang dari bimbelnya ininya begini, begini, begini. Nah kita tinggal nge-share. Nah kalau misalnya ada yang bertanya, kan kita bisa menjawab sesuai yang kita pahami gitu. Siap Dan siap. kemungkinan pasti akan kita arahkan untuk ya udah ikut gabung di grupnya aja, mungkin seperti itu. Siap Bun, siap Bun. Atur nuhun Bun. Ya, sami-sami. Masukannya. Ya. Mangga dari yang lain mungkin ada masukan juga boleh atau ada saran juga boleh ya. Eh ya pasti ini memang buat program ini program untuk kita semuanya ya. Terus terang saya tergerak banget
melihat ini ya. Saya punya pengalaman kakaknya gitu. Jadi kenapa saya pengen banget ngebantu banget nih di angkatan Samil harus bisa maksimal gitu. Iya, Masya Allah. Gimana Ibu Bunda kalau sudah ini ya sudah kalau sudah paham dan sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah hal yang tadi mungkin di Bunda Ilham sampaikan nanti akan saya coba share di grup ya supaya bisa di share juga ke orang tua lain yang mungkin belum bisa hadir Iya, hari ini. betul. Dan ini juga ayah bunda saya sengaja live, mohon maaf ya saya nggak izin live kan ke YouTube eh dengan maksud kalau ada orang tua yang tidak hadir Malam hari nanti ini ya, jadi bisa nonton di YouTube-nya ya. ya, nanti silakan nanti bisa di share juga hasil YouTube ini ke orang tua gitu kan supaya lebih detail mungkin kalau bahasa perbalbi ini kan penjelasannya udah detail nih udah rinci Ya. gitu kan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mangga kalau misalkan ada yang pertanyaan menyusul boleh nanti via Wapri atau via admin ya. Admin kami namanya Teh Hilda ya, adminnya. Nanti silakan bisa di sana untuk konfirmasi dan sebagainya. Untuk info-info lebih lanjut nanti kita fokuskan di grup ya. Yang belum Iya. masuk grup silakan bisa masuk grup dulu ya meskipun nanti misalkan pada akhirnya tidak bergabung pun tidak masalah. Yang penting masuk grup aja dulu karena nanti di sana update informasi dari jadi insya Allah tidak masuk ke grup-grup kelas lagi nanti informasinya. Jadi grup khusus saja gitu. Baik, Ayah Bunda, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah menyimak. Mohon maaf sekali lagi atas apa ya agak mendadak ya. Tapi menurut saya penting perlu disampaikan karena tadi misinya kita pengen anak kita pengen sukses bersama lah. Ya, ingin sukses bersama, ingin ya dengan berjuang bersama seperti ini gitu, insya Allah gitu ya. Dengan prestasi yang terbaik buat anak-anak seperti itu. Amin. Demikian kita akhiri Ayah Bunda dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.